Smart People, kita bertemu lagi dalam acara Lessons and Learn. Semoga Smart People sehat, sukses, bahagia selalu ya. Hari ini saya akan membahas mengenai mendengarkan lebih hebat daripada berbicara. Yuk kita simak pembahasannya, semoga berguna. Hola Smart People, kita berjumpa kembali dalam acara Lessons and Learn. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. Hari ini kita akan membahas materi mengenai mendengarkan lebih kuat dari berbicara. Mari kita simak bersama-sama, semoga bermanfaat. Komunikasi yang efektif tidak hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang seberapa baik kita mendengarkan. Pertama, mari kita bahas latar belakangnya dan mengapa ini penting. Dalam dunia kerja, kemampuan berbicara sering dianggap sebagai keterampilan komunikasi yang paling penting. Banyak orang berusaha menyampaikan ide, memberikan pendapat, atau memimpin diskusi dengan baik. Namun, salah satu keterampilan komunikasi yang sering diabaikan justru adalah kemampuan mendengarkan. Mendengarkan dengan baik memungkinkan seseorang memahami informasi secara lebih utuh, menghargai sudut pandang orang lain, serta mengurangi kesalahpahaman dalam pekerjaan. Yang pertama, ketika kemampuan mendengarkan kurang diperhatikan, beberapa hal yang dapat terjadi, yaitu 1. Terjadi miskomunikasi dalam tim. 2. Informasi penting tidak tertangkap dengan baik. 3. Diskusi menjadi kurang efektif. 4. Hubungan kerja menjadi kurang harmonis. Yang kedua, yaitu sebaliknya. Apabila individu yang memiliki kemampuan mendengarkan dengan baik, maka cenderung 1. Lebih memahami kebutuhan dan perspektif orang lain. 2. Lebih efektif dalam menyelesaikan masalah. 3. Lebih dipercaya dalam berkomunikasi. 4. Mampu membangun hubungan kerja yang lebih baik. Dengan demikian, mendengarkan bukan sekadar diam ketika orang lain berbicara, tetapi merupakan keterampilan penting dalam komunikasi profesional. Lalu kedua, ruang lingkup pembahasan. Materi ini mencakup beberapa aspek penting terkait kemampuan mendengarkan dalam dunia kerja. Yang pertama, peran mendengarkan dalam komunikasi yang efektif. Yang kedua, hubungan antara mendengarkan dan kepercayaan profesional. Yang ketiga, dampak mendengarkan terhadap kualitas kerja tim. Yang keempat, pentingnya memahami perspektif orang lain. Topik ini relevan bagi semua individu yang bekerja dalam lingkungan yang membutuhkan kolaborasi dan komunikasi yang baik. Selanjutnya, ketiga, kita akan membahas tentang kendala yang sering dihadapi. Beberapa kendala yang sering muncul dalam praktik mendengarkan antara lain, yang pertama, fokus pada respon, bukan pada pemahaman. Jadi, sebagian orang lebih fokus memikirkan apa yang akan mereka katakan daripada memahami apa yang sedang disampaikan. Yang kedua, gangguan perhatian. Distraksi seperti pekerjaan lain atau perangkat digital, ya itu bisa banget mengurangi kualitas mendengarkan. Yang ketiga, asumsi terhadap pesan yang disampaikan. Seringkali seseorang langsung menyimpulkan sebelum benar-benar memahami keseluruhan pesan. Dan yang keempat, kurangnya kesabaran dalam diskusi. Sebagian orang cenderung memotong pembicaraan sebelum orang lain selesai menyampaikan pendapatnya.
Dan keempat, sekarang kita masuk ke analisanya. Mendengarkan secara aktif merupakan bagian penting dari komunikasi yang efektif. Mendengarkan itu tidak hanya berarti mendengar kata-kata yang diucapkan, tetapi juga memahami maksud, perasaan, dan konteks dari pesan yang disampaikan. Individu yang memiliki kemampuan mendengarkan dengan baik biasanya menunjukkan beberapa sikap berikut, yaitu yang pertama, memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara. Yang kedua, tidak terburu-buru memberikan respon. Yang ketiga, mengklarifikasi informasi yang belum jelas. Dan yang keempat, menghargai pendapat dan perspektif orang lain. Ketika seseorang merasa didengarkan dengan baik, hubungan kerja cenderung menjadi lebih positif. Hal ini karena mendengarkan menunjukkan rasa hormat dan perhatian terhadap orang lain. Dengan demikian, kemampuan mendengarkan tidak hanya meningkatkan kualitas komunikasi, tetapi juga memperkuat hubungan profesional dalam lingkungan kerja. Lalu kelima, kita masuk ke rekomendasi. Yang pertama, untuk individu. Beberapa langkah sederhana yang dapat membantu meningkatkan kemampuan mendengarkan antara lain. 1. Memberikan perhatian penuh ketika orang lain berbicara. 2. Menghindari memotong pembicaraan. 3. Mengklarifikasi pesan untuk memastikan pemahaman. 4. Menunjukkan sikap terbuka terhadap sudut pandang orang lain. Mendengarkan secara efektif membantu membangun komunikasi yang lebih jelas, hubungan kerja yang lebih baik, serta kerja tim yang lebih kuat. Yang kedua, untuk aksi praktisnya, coba tanyakan pada diri sendiri setelah sebuah percakapan, apakah saya benar-benar memahami apa yang ingin disampaikan oleh orang lain? Pertanyaan ini membantu mengingat bahwa komunikasi yang baik bukan hanya tentang berbicara dengan jelas, tetapi juga tentang mendengarkan dengan penuh perhatian dan pemahaman. Demikian materi pembahasan hari ini mengenai mendengarkan lebih kuat dari berbicara. Semoga bermanfaat, sehat, sukses, dan bahagia selalu. Demikian ya pembahasannya. Jika Smart People merasa video ini berguna, mohon berikan tanda like, subscribe, dan share linknya ke teman-teman. Sampai bertemu di lessons berikutnya. Sehat, sukses, bahagia selalu. Bye.